Selamat hari ini anak-anak. Selamat menyaksikan penjelasan Yanda. Mohon maaf. Uh, Yanda akan sedikit mengulang, hanya mengulang saja apa yang selama ini sudah Yanda jelaskan melalui tulisan. Di pelajaran 1, seperti yang sudah bersama kita pelajari bersama ya. Di pelajaran 1 kemarin itu kita sudah mempelajari tentang kitab suci, apa itu kitab suci, nama-nama kitab suci masing-masing agama, pembagian Weda. Ya, kita sudah pelajari semuanya. Nah, Yanda hanya mengulang sedikit saja pengertian yang pertama tentang pengertian kitab suci. Jadi, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan atau suara Tuhan yang ditulis dalam bentuk buku atau yang ditulis dalam bentuk tulisan ya, buku bisa. Kalau di dalam agama Hindu Weda ya, intinya dia wahyu Tuhan yang ditulis atau yang dicatat. Kenapa harus ada kitab suci? Kitab suci itu adalah petunjuk atau pemandu kita dalam melaksanakan suatu agama. Contohnya, kenapa harus ada petunjuk Yanda? Petunjuk itu harus ada agar kita bisa melaksanakan ajaran suatu agama. Itu ya. Agar kita bisa melaksanakan kepercayaan kita harus mempunyai petunjuk. Contohnya, kita yang beragama Hindu agar bisa menjalankan ajaran agama Hindu, agar kita bisa melaksanakan agama yang kita peluk atau yang kita anut, kita mendapatkan petunjuk dari kitab suci Weda. Dalam kehidupan sehari-hari, petunjuk ini banyak sekali kita temukan ya. Sebagai contoh saja, dalam kegiatan agama Hindu di Bali lah, kita bilang di rumah kita sendiri paling dekat ya, kita maturan canang, terus setiap 6 bulan sekali mungkin ada rainan di Sangga Tumrajan. Tuh. Jika tidak ada petunjuk, tidak mungkin ada aktivitas atau kegiatan seperti itu. Jadi kitab suci itu adalah untuk mempermudah kita atau untuk memandu kita menjalankan atau melaksanakan agama yang kita anut. Itu. Mungkin kalau kita bisa umpamakan kitab suci itu seperti buku panduan ya, buku panduan. Contohnya umpamanya anak-anak membeli HP, pasti mendapatkan buku panduan yang isinya adalah cara-cara kita menggunakan HP itu. Yang kedua, kalau mungkin anak-anak membeli TV, pasti anak-anak mendapatkan buku panduan tentang cara-cara menggunakan TV itu. Lagi, jika kita
eh, apa jika kita sakit, umpamanya kita ke dokter kan, kita berobat. Nah, setelah berobat biasanya orang tua kita dikasih apa oleh dokternya? Ya, benar sekali, dikasih resep. Resep itu adalah panduan kita, panduan yang diberikan oleh dokter untuk orang tua kita, agar orang tua kita bisa membelikan kita obat sesuai dengan penyakit yang kita derita. Contoh lain lagi ya, apa ya? Di sekolah, nah di Sadenrare ya, waktu kita masih normal, waktu belum ada corona ini, kita kan ini apa namanya, hmm, ada tuh panduannya. Setiap hari Senin sekolah pakai baju apa, hari Selasa sekolah pakai baju apa, Rabu pakai baju apa, Kamis pakai baju apa, dan seterusnya. Tuh. Yanda bunda guru juga seperti itu kan, anak-anak kan sering lihat dulu waktu kita masih sekolah biasa, mungkin setiap hari Senin Yanda bundanya pakai baju Pemda, baju yang apa nih, kostumnya Pemda. Hari Selasa pakai baju ndaknya sekolah atau ndaknya Sadenrare. Hari Rabu pakai baju putih, hari Kamis pakai pakaian adat kita bersama ya. Hari Jumat kalau nggak salah pakai pakaian bebas, yang penting berkerah rapi. Tuh. Itu terjadi, kenapa bisa seperti itu Yanda? Kenapa sih bisa kita pakai bajunya seragam? Kenapa sih kita bisa setiap hari Senin sampai hari Jumat kita bisa sekolah? Karena itu semua ada panduannya, ada petunjuknya. Ya, petunjuknya bisa berasal dari tata tertib sekolah, bisa berasal dari peraturan pemerintah. Ya, itu. Begitu juga dalam agama. Ya, pada agama, masing-masing agama. Masing-masing agama mempunyai panduannya masing-masing untuk melaksanakan agama itu sendiri. Panduan itulah yang disebut dengan kitab suci ya. Itu. Dari mana sumbernya kitab suci? Nah, sumber kitab suci itu berasal dari wahyu Tuhan yang dibukukan atau yang ditulis ya. Masing-masing agama mempunyai kitab sucinya. Anak-anak sudah baca mungkin ya di materinya. Kitab suci agama Islam Al-Quran. Kitab suci agama Kristen, Protestan, dan Katolik itu Alkitab. Kitab suci agama Hindu itu Weda. Dan kitab suci agama Buddha Tripitaka. Kitab suci agama Konghucu kalau nggak salah Situ Sing ya, kalau nggak salah namanya ya. Gitu. Nah, itu dulu tentang kitab suci. Tuh ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa anak-anak tanyain. Nanti akan Yanda siapin kolom untuk bertanya. Ya. Nanti ikuti saja tempat bertanyanya di mana, nanti Ayanda akan siapkan. Tempat bertanyanya nanti Anda siapkan di formulir tugas ya, di formulir tugas seperti biasa. Silahkan nanti anak-anak bisa bertanya di tugas. Pas jawab soal nanti kalau ada pertanyaan silahkan di bagian akhirnya akan Yanda kasih kolom untuk nulis pertanyaan. Nah,
tadi Yanda sudah bilang bahwa kitab suci agama Hindu itu apa? Iya, kitab suci agama Hindu itu Weda. Ya, masih ingat dalam materi yang pernah Yanda bagiin Weda. Weda itu apa ya? Weda adalah berasal dari urat kata Ved yang artinya pengetahuan. Ya, Weda adalah pengetahuan suci tentang agama Hindu. Pengetahuan suci agama Hindu. Tuh. Weda dibagi berapa? Ayo. Dibagi 5? Dibagi berapa? Siapakah yang masih ingat? Weda dibagi berapa? Mungkin dibagi 10 ya. Weda gitu ya. Oke, Weda dibagi 2. Ya. Weda dibagi 2. Nih. Mana dia? Seret. Weda dibagi 2. Weda Seruti dan Weda Smarti ya. Nggak usah dipikirin, santai aja. Ini materinya sudah ada. Nanti tinggal di-download, tinggal dipelajari ya. Kalau mau di-print boleh. Tuh. Kalau enggak, langsung dipelajari filenya dari HP juga boleh. Tuh, nanti silahkan anak-anak aja. Itu. Apa lagi ya? Nah, katanya di layar, Weda Seruti adalah Weda yang dipercaya sebagai wahyu ide Sang Yang Widewasa ya, atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Jadi Weda Seruti itu dipercaya sebagai suaranya Tuhan yang ditulis. Tuh, yang ditulis siapa yang nulis ya? Jangan bilang Yanda yang nulis ya. Yang nulis siapa? Ya, yang nulis Weda adalah Maha Resya. Wahyu Weda diterima oleh 7 orang. 7 orang resi atau sabta resi. Di modulnya kan udah ada. Kalau lupa baca modulnya. Tuh. Nah, tuh. Setelah ditulis atau dikumpulkan atau diterima oleh sabta resi, selanjutnya Weda Seruti itu dikumpulkan oleh Maharesi atau oleh para resi yang jumlahnya 4 orang. Ya enggak? 4 ya. Ada Resi Waisampayana, Resi Zaimini, Resi apa lagi itu? Resi Sumantu. 4 yang last. Gitu. Nah, Semarti ini adalah penjelasan dari Weda Seruti. Jadi Semarti ini adalah lebih bersifat penjelasan. Jadi dia menjelaskan isi dari Weda Seruti itu ya. Mungkin itu dulu ya video pertamanya ya, karena kalau kepanjangan nanti dengerinnya bisa sambil tidur.
Tuh, mungkin segitu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan sekali lagi nanti bisa diajukan atau bisa ditanyain di kolom tugas ya, di bagian akhirnya akan ada kasih untuk bertanya. Itu video pelajaran untuk bagian pertama ya. Bagian pertamanya itu sekarang udahan dulu, nanti kita sambung lagi di video bagian kedua.